Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fajarusadi dengan nomor induk mahasiswa 211101722020 yang pada kesempatan ini akan menjelaskan salah satu rancangan percobaan, yaitu split plot RAL. Definisinya, split plot RAL atau rancangan petak terbagi merupakan bentuk khusus dari rancangan faktorial, di mana kombinasi perlakuan diacak secara bertahap atau rancangan yang membagi faktor ke dalam dua gugus yang berbeda, yaitu ada faktor utama, yaitu petak utama, dan anak petak yang merupakan faktor kedua. Di mana petak terbagi digunakan karena ada tingkatan kepentingan dari faktor-faktor yang dilibatkan dalam percobaan, pengembangan dari penelitian yang telah berjalan, serta kendala pengacakan di lapangan. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri dari split plot RAL ini yang membedakan dengan rancangan percobaan lainnya? Yang pertama, dia memiliki faktor utama sebagai main plot. Selanjutnya, memiliki subfaktor atau subplot dan memiliki blok acak yang lengkap. Jadi, pada pengacakannya ini memiliki keacakan yang lengkap. Selanjutnya, memiliki interaksi antara faktor dan subfaktor. Kemudian, memiliki kemampuan untuk menangani variabilitas yang berbeda. Dan selanjutnya, analisisnya menggunakan ANOVA split plot. Adapun bentuk model linear split plot RAL sendiri bisa dilihat pada layar, di mana telah ditunjukkan bahwa persamaan ini menyebutkan YIJK sama dengan mu ditambah alpha I ditambah theta IK plus beta J ditambah AB IJ dan EIJK, di mana YIJK merupakan nilai pengamatan faktor A level ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K, di mana mu merupakan rataan umum respon, kemudian AI merupakan faktor utama pengaruh faktor utama A. Kemudian BJ merupakan pengaruh utama faktor B, dan ABIJ merupakan faktor interaksi faktor A dan B. Serta yang terakhir ada theta IK merupakan komponen acak dari petak utama yang menyebar secara normal. Baik, lanjut ke studi kasus, di mana di sini saya mengambil pengaruh ekstrak bawang putih terhadap log angka lempeng total bakteri atau ALTB pada daging sapi selama penyimpanan. Log angka lempeng total bakteri pada daging sapi umumnya diukur dalam satuan log per unit berat atau volume, di mana dengan responnya adalah log angka lempeng total bakteri pada daging sapi. Perlakuannya adalah pemberian beberapa jenis ekstrak bawang putih dan lama penyimpanan. Tarafnya adalah ekstrak bawang putih dengan 3 taraf, yaitu kontrol atau tidak diberikan ekstrak bawang putih. Selanjutnya ada taraf bawang lokal dan taraf bawang impor. Serta untuk taraf lama penyimpanan memiliki 4 taraf, yaitu 0, 3, 6, sampai 9 hari pada penyimpanan di suhu 50 derajat Celcius. Dengan ulangan sebanyak 4 kali, satuan percobaannya adalah daging sapi dengan log CFU per gram, dengan petak utama adalah ekstrak bawang putih dan anak petak, yaitu lama penyimpanan. Di sini kita bisa melihat, ini yang membedakan split plot RAL dengan rancangan percobaan lainnya, yaitu memiliki petak utama dan anak petak. Mungkin langsung saja ke studi kasusnya. Di sini saya menampilkan Excel yang memberikan sebuah tabel, di mana di sini ada tabel dengan kolom jenis bawang yang memiliki 3 taraf, yaitu kontrol, bawang lokal, dan bawang impor. Kita identifikasi saja sebagai P1, P2, dan P3 dengan lama simpan sebanyak 4 kali, yaitu 0, 3, 6, dan 9 hari. Kita identifikasikan sebagai L1 hingga L4, dan ulangan kita identifikasikan sebagai U dengan ulangan sebanyak 4 kali, yaitu U1, U2, U3, dan U4.
Selanjutnya diacak secara random sehingga menghasilkan pengacakan tabel yang baru atau denah penelitian yang ada pada tabel berikut. Bisa dilihat kan di sini udah terjadi ada pengacakan, sehingga diperoleh tabel data log angka lempeng total bakteri yang akan dianalisis dan nantinya diinput ke dalam software. Adapun dalam hal ini, karena saya menggunakan software RStudio, jadi saya mengubah bentuk tabel yang tadi menjadi 4 kolom dengan kolom pertama jenis bawang, kita identifikasikan P1 dihabiskan semua, selanjutnya P2 dan dilanjutkan dengan P3. Untuk lama simpan sendiri juga diurutkan terlebih dahulu, begitu pula dengan ulangan. Untuk responnya mengikuti tata letak dari 3 kolom yang telah ditentukan ini, sehingga diperolehlah sebuah runtutan atau rentetan tabel baru sebagai berikut. Langkah berikutnya adalah menganalisis dengan menggunakan software RStudio. Untuk penggunaan RStudio sendiri, kita harus memperhatikan sintak yang dituliskan, jangan sampai ada kesalahan dalam penulisan. Untuk kasus ini, sintak yang akan digunakan berbentuk sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat saja, atau mungkin bisa kita langsung run saja. Di running, input data, mengubah data menjadi objek data frame ketika kita panggil. Nah, ini data yang ada di Excel tadi. Kemudian kita panggil library tidyverse dan agricole. Kemudian mengubah kolom dosis menjadi objek faktor. Nah, ini berlaku untuk semua kolom pada kasus ini. Selanjutnya kita membuat model rancangan petak terbagi menggunakan sintak ini dengan definisinya adalah RPT. Baik, kita panggil summary RPT-nya sehingga menghasilkan output yang ada pada layar ini. Pada output yang telah keluar, kita harus memperhatikan hanya satu hal saja yang penting, yaitu p-value atau tingkat signifikansi. Yang pertama, tingkat signifikansi untuk kolom jenis bawang di sini berada pada angka di bawah 0,05, di mana 0,05 itu adalah batas atau toleransi yang ditentukan, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kemudian pada kolom lama simpan, di sini p-value-nya terlihat bahwa dia bernilai di bawah 0,05 sehingga dia juga tolak H0. Kemudian di sini ada interaksi antara jenis bawang dan lama simpan dengan p-value-nya juga di bawah 0,05 sehingga ketiganya memberikan keputusan yang sama yaitu tolak H0. Adapun untuk hipotesis sendiri, ketika data menunjukkan bahwa dia tolak H0, maka itu berarti ada pengaruh antara objek yang dianalisis dengan respon yang diberikan. Maka, berdasarkan hal tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh petak utama atau jenis bawang. Pada tingkat kepercayaan 95%, faktor P atau pemberian beberapa jenis ekstrak bawang putih berpengaruh terhadap hasil log angka lempeng total bakteri pada daging sapi. Selanjutnya ada pengaruh anak petak, yaitu lama simpanan. Dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor L atau lama penyimpanan berpengaruh terhadap hasil log angka lempeng total bakteri pada daging sapi. Dan selanjutnya ada pengaruh interaksi, yang mana pada tingkat kepercayaan 95%, interaksi pemberian beberapa jenis ekstrak bawang putih dan lama penyimpanan berpengaruh terhadap hasil log angka lempeng total bakteri pada daging sapi.
Sebagai tambahan, seorang ilmuwan bernama Richard Feynman pernah mengatakan bahwa "Why I can't read, I don't understand." Yang mana dalam hal ini, mari kita jadikan ujian akhir sebagai wadah bagi mahasiswa tidak hanya untuk menghafal, namun juga menciptakan atau menerapkan apa yang telah dia pelajari di masa yang mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.